Siang semuanya, hari ini saya pengen sharing sesuatu kepada teman-teman semua mengenai tentang mengapa kita harus membaca Alkitab gitu loh. Dan saya akan membahas itu dari Kejadian sampai Wahyu, jadi satu video, satu kitab. Karena untuk apa kita itu membaca Alkitab gitu loh. Mungkin kita berpikir itu, buat apa sih gue membaca Alkitab? Mungkin kalau kita baca di Kejadian misalnya, atau kita membaca di Keluaran, mungkin masih seru gitu. Karena menceritakan tentang Musa, Abraham, ya kan? Dan juga para nenek moyang yang Israel, itu semuanya kan ada di sana. Ya kan? Tapi kalau kita udah masuk contoh misalnya kepada Imamat, Bilangan, terus Ulangan, buat apa sih saya baca ini semua? Nah, karena seperti itu kita akan belajar sama-sama gitu. Tapi kita mulai dulu dari Kejadian. Mengapa kita perlu baca kitab Kejadian? Nah, supaya teman-teman semua tahu bahwa kitab Kejadian itu adalah kitab pertama yang ada di Alkitab, dan ini menceritakan tentang kisah penciptaan alam dunia ini. Dan sebenarnya masih ada banyak lagi di dalamnya, seperti contohnya tentang kisah Abraham, Ishak, dan Yakub, dan sampai nanti kepada Yusuf. Cuma saya kasih intinya saja mengapa kita perlu baca kitab Kejadian ini. Supaya teman-teman semua bisa relevan mengapa kita perlu membaca Alkitab. Dan salah satunya adalah kenapa kita perlu baca kitab Kejadian. Nah, yang pertama adalah kenapa kita perlu membaca kitab Kejadian ini? Karena supaya kita tahu bahwa kita itu diciptakan oleh Allah. Kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Yang artinya bahwa dunia ini diciptakan bukan karena tiba-tiba saja terjadi, atau tiba-tiba saja mungkin ada orang banyak sekali di luar sana yang mengatakan teori Big Bang lah, atau ada teori ini dan itu. Tapi kita sebagai orang Kristen percaya bahwa kita itu diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, dan pencipta langit dan bumi itu adalah Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kalau kayak begitu, siapa yang menulis kitab Kejadian ini? Karena kan Allah sedang menciptakan langit dan bumi. Lalu siapa yang menciptakannya? Lalu siapa yang menuliskan ini semua? Apakah itu adalah seorang malaikat yang turun dari sorga? Apakah dia adalah seorang malaikat yang sedang menulis semuanya ketika Tuhan sedang menciptakan langit dan bumi dari hari pertama sampai hari ke-6? Lalu Tuhan mengatakan, hei malaikat, tolong dicatat ya saya lagi ngapain. Nah, itu bisa dijawab. Yang pasti adalah kita tidak tahu pada saat itu kejadiannya, detailnya, pembuktian secara konkret kita memang tidak bisa karena ini sudah lampau sekali, teman-teman. Tapi bukan berarti tidak ada. Bukan berarti semua hal yang ada di Alkitab itu tidak dapat dipercaya. Semuanya itu kita harus percaya dulu. Itulah kalau ikut Yesus itu percaya dulu. Bukan berarti iman yang saya percaya ini sekarang ini adalah iman yang kosong. Atau iman yang sekedar percaya saja karena saya dari kecil orang Kristen. Enggak, saya mencari tahu. Saya sungguh-sungguh mencari tahu mengapa saya percaya kepada Yesus. Dan saya juga bertanya-tanya juga dulu. Siapa yang menulis kitab Kejadian ini? Nah, sebenarnya ada banyak sekali pendapat para teolog di luar sana. Apalagi ada yang mengatakan bahwa sebenarnya yang menulis ini adalah Musa. Ya, kitab Musa. Bukan yang kitab Musa, tapi kitab Kejadian ini. Salah satunya adalah yang menulis itu adalah Musa. Gitu. Jadi yang menulis ini adalah Musa ketika pada saat Musa itu ada di Gunung Sinai bersama dengan Tuhan selama 40 hari itu. Jadi dia diceritakan oleh Tuhan bahwa kitab Kejadian itu sampai nanti kepada kitab Ulangan itu dia yang tulis. Gitu. Tapi ada juga beberapa ahli yang mengatakan bahwa sebenarnya yang menulis itu bukanlah Musa, tetapi ada seorang narator yang menuliskan ini semua. Gitu. Ada yang menulis karena kalau misalnya teman-teman baca gitu ya, misalnya di kitab Keluaran, masa dia menulis dirinya sendiri tentang Musa gitu loh. Kayak misalnya, maka Musa sedang lahir dan lain sebagainya. Itu kan berarti kan bukannya Musa dong, berarti yang sebagai penulisnya. Nah, sebenarnya ada banyak sekali perdebatan di luar sana, tapi saya kasih saja teman-teman intinya bahwa kitab Kejadian ini ditulis oleh Musa, yang dimana Musa itu pada saat dia berada di Gunung Sinai, yang dia bersama dengan Tuhan selama 40 hari tanpa makan, tanpa minum. Dia bersekutu dengan Tuhan. Lalu untuk apa kita membaca kitab Kejadian ini? Supaya kita bisa mengerti bahwa Tuhan itu adalah pencipta kita. Karena Tuhan adalah pencipta kita, maka kita percaya bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kita,
Kalau kita sulit untuk berubah, misalnya karena dosa, atau karena kita punya habitat yang jelek, atau karena kita itu dari kecilnya mungkin sudah dilecehkan mungkin sama teman atau sama di antara keluarga, lalu akhirnya dia berubah drastis orangnya dan mengatakan, aduh saya dari kecil ini sudah begini, saya dari kecil itu memang sudah suka laki-laki dengan laki-laki, sudah suka dengan perempuan. Saya sudah tidak bisa berubah lagi, jadilah diri saya sendiri sekarang. Tidak bisa begitu teman-teman. Kalau Tuhan yang menciptakan kita, maka dia tahu bagaimana cara mengubah kita untuk menjadi yang lebih baik. Kalau kita misalnya sedang sakit, kalau saya misalnya sedang sakit, saya akan pergi ke dokter, bukan pergi ke bengkel, atau pergi ke tempat yang lain. Nah, karena seperti itu teman-teman juga sama, kalau teman-teman memang ingin berubah hidupnya, maka kamu perlu datang kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang tahu kita ini pengen diubahkan kemana, kita ini pengen diarahkan kemana. Karena dia adalah pencipta kita. Kita bukan berasal dari monyet, kita juga bukan berasal dari kera yang pertama katanya dari monyet, terus tiba-tiba langsung dia berevolusi, jadilah sekarang menjadi manusia. Kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Cukup dengan kata atau dengan sebuah kalimat segambar dan serupa dengan Tuhan, itu sudah memberitahukan kepada kita semua bahwa kita ini adalah spesial di mata Tuhan. Itulah jangan heran kenapa Yesus mati di kayu salib. Karena dia melihat kita itu sangat-sangat berharga sekali. Jadi bagi kamu yang hari ini merasa tertuduh, yang merasa kamu itu nggak layak sama Tuhan, atau mungkin kamu sudah melayani Tuhan tapi pernah kecewa sama Tuhan lalu pengen balik tapi rasanya malu, come back aja. Datang aja sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti mau terima kok. Kalau Tuhan Yesus nggak terima kamu, nggak mungkin sekarang kamu dikasih hidup. Untuk apa kamu hidup diberikan sama Tuhan, kalau ujung-ujungnya kamu dipaskan Tuhan itu masuk neraka? Nggak mungkin. Tuhan itu punya rencana. Tapi permasalahannya kita belum mengerti semua rencananya. Makanya kita harus per hari ikutin dia. Dan kita harus setia. Kalau teman-teman baca kitab Kejadian ini, kita bisa mengerti bahwa Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi. Dia bukan hanya sekedar menciptakan segala sesuatunya, tapi dia pun juga mau care dengan kita. Dan teman-teman kalau ingin baca dengan sungguh-sungguh juga, mengapa Tuhan menciptakan manusia di hari ke-6? Karena supaya mempersiapkan segala sesuatunya. Dari sini supaya kita tahu bahwa Tuhan itu mempunyai rancangan terhadap manusia. Sebelum Tuhan menciptakan manusia, dia menciptakan dulu langit dan bumi serta isinya. Supaya kita bisa nikmati. Kalau misalnya teman-teman nanti sudah menikah atau nanti sudah punya anak, mau punya anak, nanti bentar lagi istrimu nanti mau lahiran, pasti akan ada persiapan. Karena apa? Karena seorang anak akan lahir untuk kamu semua, ya kan? Dan akan terjadi sukacita yang luar biasa. Kamu siapkan popoknya, siapkan dananya, kalau nanti istri lahiran nanti, entah itu di sesar atau mungkin yang biasa. Kalau kita manusia yang gak sempurna aja kita mempersiapkan semua, apalagi Tuhan Yesus. Dan kalau kita baca juga, di hari ke-6 kan Tuhan menciptakan, hari ke-7 Tuhan istirahat. Nah pertanyaannya, manusianya ngapain? Pada di hari ke-7 itu, Tuhan bersekutu dengan manusia itu. Memang tidak tertulis langsung di Alkitab, tapi kalau kita berpikir saja, ngapain ya Adam saat itu? Di hari ke-7 itu, kan hari ke-7 Tuhan istirahat. Hari ke-7 itu, Tuhan ngobrol banyak sama Adam. Tentang penciptaannya dan lain sebagainya. Kenapa? Segambar dan serupa. Artinya Tuhan itu care dengan manusia. Tuhan itu cinta dengan manusia. Saking cintanya, dia mau jadi manusia agar dia bisa ngobrol sama kita. Jangan sampai teman-teman melewatkan kitab Kejadian ini. Bacalah kitab Kejadian ini. Karena banyak sekali pewahyuan yang teman-teman bisa dapatkan di sini. Jangan hanya berpikir, buat apa saya baca tentang Menara Babel, apalagi tentang keturunan dan lain sebagainya. Tidak semuanya kita bisa mengerti saat ini. Tapi kalau teman-teman percaya, teman-teman mau lakukan dulu, pasti akan ada sesuatu hal yang akan terjadi. Right? Thank you. God bless you.